teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Widianti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi, dengan NIM P1337431119062. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air dengan tes duga dan tes penegasan. Pada kali ini saya mengutip dari sebuah jurnal dengan judul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang yang ditulis oleh Riri Novita Sunarti. Buat kalian yang ingin tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Air merupakan materi esensial bagi makhluk hidup karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, fungsi dari air dalam tubuh yaitu untuk melarutkan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Sedangkan pada proses pengolahan air minum, pada prinsipnya harus menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemaran secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Saat ini telah banyak berkembang bisnis mengenai air minum isi ulang. Namun, masih ada beberapa dari depot air minum tersebut yang belum memenuhi standar. Nah, untuk itu perlu diwaspadai. Karena apa? Karena dengan air minum yang tercemar oleh bakteri ataupun patogen lainnya, itu dapat mengganggu kesehatan dari orang tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting untuk dilakukan. Nah, dari pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukur derajat pencemaran air secara mikrobiologi yang umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform sendiri merupakan bakteri yang mengindikasikan adanya pencemaran bakteri patogen. Sedangkan penentuan coliform fecal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya yang bereaksi positif dengan bakteri patogen. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka semakin sedikit coliform yang ada, maka kualitas air menjadi semakin lebih baik. Bakteri coliform sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, termasuk gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik, dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam dengan suhu 35 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Menurut Suryawira, bakteri coliform dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu coliform fecal, dengan contohnya adalah E. coli yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia. Sedangkan yang kedua yaitu coliform non-fecal, contohnya adalah Enterobacter aerogenes yang biasanya ditemukan pada hewan maupun tanaman yang telah mati. Air yang harus diminum adalah air yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik secara bakteriologi, kimia radioaktif, dan fisik berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907/Menkes/SK/7/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana untuk nilai MPN yaitu 0/100 ml dari air yang dianalisis. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riri Novita Sunarti dengan judul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang, beliau menggunakan metode MPN untuk menentukan kualitas air tersebut. Adapun alat yang digunakan yaitu tabung reaksi,
tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, rak tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan inkubator. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 4 sampel air, kemudian media LB, media PGLB, media EMB, dan alkohol 96%, serta kapas. Dan cara kerja yang meliputi sterilisasi alat dan bahan. Yang kedua, pembuatan media lactose-brut atau LB. Yang ketiga, pembuatan media Brilliant Green Lactose Brut atau BGLB. Yang keempat, pembuatan media Iosin Methylene Blue atau EMB. Kemudian yang kelima, pengambilan sampel. Yang keenam, tes duga. Dan yang ketujuh adalah tes penegasan. Hasil dari penelitian kualitas air isi ulang dilakukan dengan metode MPN atau Most Probable Number terhadap bakteri coliform dan E. coli. Sampel diambil dari 4 sumber depot air minum isi ulang di kawasan UIN Raden Fatah, Palembang. Sampel pertama dari kawasan Rawajaya 1, sampel yang kedua dari kawasan Raya Jaya 3, dan yang ketiga dari kawasan Rawajaya 2, dan yang keempat merupakan sampel air yang bersumber dari sekitar daerah Palawan. Berikut akan saya jelaskan mengenai hasil dari tes duga. Sampel difermentasi pada media lactose-brut atau LB yang masing-masing sebanyak 10 ml, kemudian 1 ml dan 0,1 ml. Hasil positif menunjukkan adanya gelembung gas yang dihasilkan pada tabung Durham. Semua sampel menunjukkan hasil yang positif, berarti semua sampel mengandung coliform. Nah, dari hasil tersebut, jumlah coliform berbeda-beda dengan nilai yang tertinggi lebih dari 1000 npm per mili dan yang terendah 14 npm per mili. Dan yang selanjutnya dari hasil tes penegasan, di mana tabung yang menunjukkan hasil positif akan diuji lebih lanjut dengan menggunakan uji penegasan menggunakan media selektif Brilliant Green Lactose Brut atau BGLB. Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya bakteri coliform fekal pada sampel air dengan cara membedakan adanya gelembung atau tidak adanya gelembung. Tabung dinyatakan positif apabila di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak adanya gelembung. Dari hasil uji penegasan didapatkan bahwa 4 sampel positif mengandung bakteri coliform fekal dengan nilai rata-rata MPN tertinggi yaitu lebih dari 1100 mpb per 100 ml dan nilai terendah yaitu 14 mpn per 100 ml. Menurut BPOM, batas ambang mikroba coliform dalam air minum kemasan adalah 0 per 100 ml. Berdasarkan hasil, kandungan bakteri coliform dari keempat sampel melebihi dari 2 koloni per 100 ml, sehingga dapat disimpulkan bahwa air minum tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Keberadaan coliform pada air minum yang telah diuji mengindikasikan bahwa adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Keberadaan coliform juga menandakan bahwa proses pengolahan air tersebut tidak higienis karena sudah berkontak dengan feses yang berasal dari usus manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dan dimungkinkan telah terkontaminasi oleh mikroba patogen lainnya. Menurut Nuria dan kawan-kawan, kontaminasi mikroba pada air minum isi ulang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1.
lamanya waktu penyimpanan air dalam tempat penampungan, sehingga mempengaruhi kualitas sumber air baku yang digunakan. Yang kedua, adanya kontaminasi selama memasukkan air ke dalam tangki pengangkutan. Yang ketiga, tempat penampungan yang kurang bersih. Keempat, proses pengolahan yang kurang optimal. Yang kelima, kebersihan lingkungan. Yang keenam, adanya kontaminasi dari galon yang tidak steril. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian kualitas air minum isi ulang dengan metode MPN memperlihatkan bahwa dari keempat sampel tersebut tidak layak dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli dan coliform. Nah, itu teman-teman penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan kualitas air dengan tes duga dan tes penegasan. Nah, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.